Shalom teman-teman semua. Kita bisa kuat karena kebersamaan. Ingat, menjadi orang percaya jangan lonely, jangan sendirian. Pasti nanti akan mengalami keruntuhan. Ya, kita mesti kuat oleh karena kebersamaan. Ini penting sekali. Saudara melihat dalam hidup ini, fakta juga berbicara bahwa orang itu harus bersama-sama baru bisa menjadi kuat. Ya, sudah melihat gambar ini, ya, Tuhan itu mempunyai jemaat yang terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam manusia. Itu sama dengan yang saudara lihat sekarang ini di gambar inset sebelah kiri bawah. Di situ ada besi. Tapi kalau cuma besi, besi itu kuat. Tapi kalau besi hanya besi, dia bisa berkarat. Nah, dia mesti blend, campur dengan semen, dengan pasir. Apa artinya pasir? Kecil-kecil. Nah, itulah di gereja juga begitu. Ada orang yang sederhana, kecil-kecil, tapi sebenarnya itu pengikat yang luar biasa. Coba saya lihat pendoa-pendoa di gereja manapun. Apakah orang-orang yang kaya raya sebagai pendoa? No. Orang kecil-kecil. Justru di situ kekuatan. Ya, ada pasir, ada kerikil. Nah, kerikil itu kalau sudah kena kerikil, aduh nggak enak ya. Di gereja juga ya. Orang-orang yang membuat saudara rasanya kok digoyah terus. Ya, itu lobster kalau dikirim ke luar negeri itu mesti dikasih ikan hiu. Supaya apa? Supaya jangan diam. Ternyata oleh karena diam banyak yang mati. Tapi dikasih ikan hiu kecil, jadi dia takut, goyang terus. Akhirnya jadi kuat. Nah, di gereja juga ada orang-orang seperti batu-batu kerikil. Terimalah mereka menjadi kekuatanmu. Ya, jadi ada besi bagus, kuat, batu kuat, pasir apa artinya? Nggak kuat. Tapi dengan semen, wah ini ada orang-orang di gereja yang menjadi pengikat. Ya, yang suka punya hubungan yang baik. Ya, nah ini menjadi pengikat. Apalagi kalau namanya pelayan-pelayan Tuhan itu, ya, cell leader itu mesti pengikat. Ya, lalu kurang satu, apa? Air. Tanpa air tidak bisa menjadi beton. Harus dikasih air. Dan air inilah yang bisa masuk ke segala lini sampai menyentuh semua. Begitu juga kalau kita hidup bersama dengan kekuatan dari Roh Kudus, maka terjadi kekuatan yang luar biasa. Amin. Karena itu, kalau Anda mau begitu, Anda sekarang mesti mau ditempatkan Tuhan pada posisimu. Aneh ya, dalam dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh. Ya, coba kalau semua pandai-pandai, mana ada kuli-kuli? Gak mau jadi kuli, betul? Nah, kalau nggak ada kuli, mana ada bangunan begini? Nggak ada. Jadi Tuhan itu set up bermacam-macam. Ya, maukah kita ditempatkan pada posisi kita berserah total padanya.
Nah, inilah tema khotbah hari ini. Berserah total padanya, roh, jiwa, dan tubuhmu. Anda mesti berserah pada Tuhan, dan Tuhan kita itu disebut Tuhan semesta alam. The Lord of hosts. Tuhan pasukan malaikat. Nah, ini kita mesti percaya, Tuhan kita, Tuhan yang punya pasukan malaikat. Makin saudara mengikuti kehendak Tuhan, malaikat Tuhan makin mendampingi Anda lebih banyak. Yakin itu. Ini yang membuat saya lepas dari roh ketakutan. Karena saya yakin, malaikat Tuhan menyertai. Dan Tuhan tambahi dengan malaikat yang lebih kuat, dan jumlah yang lebih banyak. Ya, Yakob itu disertai 2 pasukan malaikat. 2 pasukan. Kalau pasukan itu paling kecil, peleton 12. Tuhan Yesus disertai berapa? Waktu dia mau ditangkap, dia berkata, aku bisa minta pada Bapa untuk mengirim 12 legion malaikat. 1 legion itu 6.000. Kalau 12, 72.000 malaikat bisa mengelilingi Tuhan Yesus. Karena itu dalam hidup saudaraku, jangan saudara minder. Saudara percaya menjadi orang percaya itu, saudara akan disertai malaikat-malaikat Tuhan. Makin saudara cinta Tuhan, makin Tuhan tambahi dengan malaikat yang rankingnya lebih tinggi. Ya, karena itu tujuan khotbah ini, saudara belajar menerima penempatan Tuhan. Mungkin Anda berkata, kenapa ya saya lahir kok jadi orang miskin? Terima saja. Oh enak Pak Bukti ngomong terima saja. Miskin itu nggak enak. Ada untungnya orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu hatinya pasti lebih rendah. Orang kaya sulit. Makanya Tuhan berkata apa? Alangkah sukarnya bagi orang kaya untuk masuk kerajaan. Nah, saudara mau pilih mana? Miskin apa kaya? Ya, saudaraku, ada orang kuat, ada orang lemah. Orang lemah biasanya selalu ngalah. Orang kuat tidak mau ngalah. Benar. Ini fakta hidup. Jadi dalam hidup ini Tuhan ciptakan manusia. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bodoh, ada yang pandai. Ada pria, ada wanita. Saudara mau yang mana? Wah, sekarang ini di dunia berkata, saya nggak mau, nanti saya milih sendiri. Lahirnya sudah pria, dilarang sekarang di luar negeri untuk telah lahir putra kami gitu ya. Nanti biarkan dia nanti menentukan jenisnya setelah umur sekian. Loh, pada laki. Ini fakta loh. Jadi manusia ini kadang-kadang tidak mau menerima penempatan Tuhan. Berontak. Saya beri tulisan di bawahku. Anda sedang diuji dalam posisimu. Siapa saja. Baik yang kaya diuji. Bagaimana pakai uangnya. Ingat, semua kekayaanmu dari mana? Dari Tuhan. Coba dipikir. Bumi kita ini isinya apa? Kekayaan. Saudara lahir dengan apa? 0. Betul? Telanjang semua. Bawa benang 1 untuk jahit. Gak ada. Jadi semua yang saudara peroleh itu dari Tuhan. Karena itu Tuhan kata,
bumi itu kepunyaan Tuhan. Nah kalau bumi ini kepunyaan Tuhan, saudara pakai kacamata juga dari bumi. Ya, saudara pakai keramik juga dari bumi. Saudara pakai baju dari bumi. Semua. Kita mesti akui. Jadi kita ini sedang diuji dalam posisi kita. Sebagai laki, sebagai perempuan, sebagai orang kaya, sebagai orang miskin. Apakah kita bisa tunduk kepada otoritas? Itu kuncinya. Ya. Jadi orang kaya pun harus tunduk pada orang otoritas. Pria pun harus tunduk pada otoritas. Jangan cuma wanita tunduk sama suami. Tapi pria juga. Ya. Karena itu institusi yang pertama yang dibangun oleh Allah itu pernikahan. Mengapa begitu? Jadi sebagai contoh tentang otoritas. Supaya dua ini suami dan istri bisa gandeng bersama menjadi kuat. Seperti tadi semen, pasir, batu, ya lalu besi bisa menjadi satu supaya menjadi kuat. Untuk apa? Menghadapi setan. Karena waktu Tuhan ciptakan dunia ini, maka setan merusak. Kenapa merusak? Karena setan tahu dunia diciptakan untuk manusia. Dan waktu Tuhan berkata manusia ini nanti akan memerintah semua makhluk. Malaikat berkata termasuk kami. Ya. Wah. Setan itu dulu malaikat. Dia timbul iri hati. Dia merusak bumi ini. Juga merusak manusia. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk pada otoritas. Dia diciptakan sebagai malaikat yang nantinya harus tunduk kepada manusia. Gak mau dia. Jadi syarat bagi semua orang harus belajar mau diatur Tuhan dalam kebersamaan. Dalam keluarga bersama. Dalam pekerjaan bos, karyawan. Betul nggak? Harus bersama. Dalam kongsi bersama. Saudara lihat, pokok masalahnya apa toh? Saya tuliskan di sini, maukah kita merendahkan diri? Ini kunci. Ingat ya, kita diberi posisi apapun sifatnya sementara. Sudah melihat cerita orang kaya dan orang miskin Lazarus? Siapa yang nanti posisinya hebat setelah mati? Pengemis. Loh. Jadi jangan kita meremehkan pengemis. Pengemis bisa masuk surga, mulia, orang kaya masuk neraka. Ini Alkitab. Jadi ingat-ingat, posisi yang kita miliki sekarang di bumi ini sementara. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, saudaraku, karena otoritasnya penting sekali. Karena kalau otoritas dilanggar, maka kacau. Coba di Indonesia ini, ya sudah dipegang baik, tapi tidak mau otoritas yang baik. Aneh ya, Tuhan itu kan baik. Tapi ternyata manusia juga nggak mau tunduk sama Tuhan. Padahal Tuhan itu jelas ngatur baik. Ya, saudaraku, jadi dikatakan kepala tiap laki-laki itu Kristus. Jadi laki-laki engkau juga
harus tunduk pada Kristus. Istri tunduk sama laki-laki. Ya, Kristus tunduk pada Allah Bapa. Nah, Tuhan kasih contoh. Ya, Yesus itu dia sebagai Allah sama dengan Allah Bapa, tapi waktu diutus ke bumi jadi manusia, dia tidak berkata, kok aku? Ya kamu toh Bapak jadi manusia. Enggak sih, dia mau nurut. Karena itu kita sekarang memuji siapa sih? Yesus. Ya, 1 Korintus 11 ayat 8-10. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ya, sebab itu perempuan harus pakai tanda wibawa. Karena itu kalau saudara ke luar negeri, ke gereja baptis, ya, Southern Baptist, semua wanita kalau di gereja mesti pakai topi. Ya, itu tanda wibawa. Nah, tanda wibawa ini dalam bahasa aslinya exousia. Itu artinya kuasa, otoritas. Jadi wanita harus pakai tanda di kepalamu ini ada otoritas. Karena yang bikin masalah ini kepala kita ini. Ini bukan berarti lalu laki-laki bebas. Laki-laki tadi dikatakan, ingat, di kepalamu ada Kristus. Awas, jangan seenaknya sendiri sama istrimu. Lakukan perintah Tuhan. Ya, saudaraku, kenapa saya mau terangkan ini? Sebab kata-kata ini, ya, karena para malaikat. Kenapa kok begitu? Nah, ada dua kelompok malaikat. Malaikat yang baik membantu manusia. Tapi ada malaikat yang jahat, setan. Malaikat yang jahat ini sepertiga dari jajaran malaikat. Malaikat yang baik 2/3, jadi lebih banyak. Jangan takut, pasti menang. Dan ada Tuhan. Wah, pasti kalah si setan. Ya, jadi malaikat-malaikat jahat ini yang disebut setan, iblis, ini mengacaukan hidup manusia. Nah, sekarang saudara ini mau diatur Tuhan, tidak. Kuncinya di situ. Karena ini soal kerendahan hati. Ya, kalau kita mau diatur oleh Tuhan, maka tangan Tuhan yang mengatur Anda, itu tangan juga akan diulurkan untuk menolong Anda. Jadi kalau Anda menemui kesulitan dalam pengaturan otoritas Tuhan, nanti tangan Tuhan yang kerja. Tapi kamu ikuti terus. Makanya Tuhan kata, istri tunduk pada suamimu. Ya. Dan biarlah dengan kelakuanmu menunjukkan kepada suamimu. Kalau suaminya nggak mau, Tuhan yang jewer. Nah, gitu loh. Karena ada otoritas di atasnya. Ya, karena itu dalam surah Ibrani 1 ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua yaitu para malaikat itu roh-roh. Kita nggak lihat, tapi spirit, nyata ini. Mana kadang-kadang saudara, kalau nggak mau percaya roh, coba pergi ke kuburan tengah malam. Gimana rasanya? Mau coba? Pasti merinding. Di situ banyak roh. Roh yang nggak baik. Ya, saudaraku. Jadi jangan saya pikir nggak ada roh itu. Roh itu ada. Karena itu orang bisa senang itu karena malaikat-malaikat mendampingi. Karena itu saudara kalau suka memuji Tuhan, malaikat Tuhan itu hadir. Maka hatimu juga bisa bergembira.
Karena itu mari, kalau datang pujilah Tuhan. Supaya malaikat Tuhan itu kan hadir. Dulu kami undang seorang pemimpin pujian yang ngatur ya pujian dan ngatur dancer di Malaysia yang cukup besar. Waktu mengadakan seminar di tempat ini, waktu itu dia berkata, aduh aku merasakan, aku melihat malaikat-malaikat begitu banyak di gereja ini. Kenapa? Ya karena memuji Tuhan. Nah kalau malaikat itu bekerja, luar biasa. Petrus diikat, dirantai, ditepuk sama malaikat, copot semua. Makanya dalam hidup saudara, Anda mungkin punya beban yang berat. Coba belajar memuji Tuhan. Bebanmu copot. Dulu ada seorang datang, istrinya berkata, Pak Bekti doakan, ini suamiku baru pertama kali datang ke sini. Dia ini, wah stres. Loh, kenapa stres? Ya waktu itu kan pajak. Ya, diuber-uber pajak. Wah dia stres. Saya bilangin, mau lepas? Mau. Coba belajar kalau nyanyi gembor. Betul yang... dengan segenap kekuatanmu. Tadi sudah melihat anak kecil di sini. Waduh kalau nyanyi, waktu Tuhan Yesus masuk Yerusalem, siapa yang bersorak-sorak? Anak-anak kecil. Orang-orang berkata, kamu kasih tahu anak-anak itu. Jangan begitu. Apa kata Tuhan? Kalau anak-anak ini berhenti, batu-batu akan bersorak. Karena itu coba belajar memuliakan Tuhan. Jadi ibadah itu penghormatan kepada Tuhan. Bukan hanya untuk dengar firman, api apa enggak ya, bagus apa enggak korbannya. Ibadah itu sudah berikan sesuatu kepada Tuhan. Muliakan Tuhan, pujilah Tuhan. Itu ibadah. Jadi saudara akan menerima uluran tangannya. Kalau saudara mau tunduk sama otoritas. Lukas 22 ayat 42-43. Yesus diperintahkan, diutus Tuhan turun ke bumi untuk apa? Untuk mati. Sebagai penebus. Oleh karena itu dia menawar sama Bapak. Kalau boleh jangan. Ngeri. Lukas 22 ayat 42-43. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, ini hanya di Injil Lukas. Injil Lukas adalah Injil doa. Jadi paling banyak bicara doa itu Injil Lukas. Siapa Lukas itu? Lukas itu seorang dokter. Dokter yang menyertai Paulus. Jadi seorang dokter menjadi seorang yang hebat. Pengikut Tuhan. Ya. Wow, saudaraku. Dan dalam ayat ini digandengkan. Ya, kata maka itu berarti kata penghubung. Ya, waktu Yesus berdoa kehendakmu jadilah, maka malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan. Saudara mau menerima kekuatan dari Tuhan, harus apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kita kepingin disertai Tuhan, disertai malaikat. Tapi maunya sendiri. Oh Tuhan kata, cari bodyguard sendiri. Ya, tapi kalau kita mau melakukan tunduk sama otoritas Bapak, maka malaikat itu akan menguatkan saudara. Ya, sehingga saudara bisa mengatasi masalah. Kita hidup dalam dunia ini penuh dengan masalah. Enggak ada orang tanpa masalah.
pasti ada masalah. Ya, bisa nggak mengatasi? Apalagi pandemi ini, banyak yang bunuh diri, iya toh? Waduh, kerjaan hancur. Waduh, mau apa ini? Wis bunuh diri aja. Ya. Negara yang paling banyak bunuh diri, sudah tahu di mana? Korea. Korea, Jepang. Kalau bunuh diri itu bareng-bareng gitu. Saya diceritai dengan keponakan saya yang menjadi dokter, yang belajar di Jepang 3 tahun, dokter kulit yang terkenal di Surabaya. Ya, pasiennya dari Singapura bahkan. Ya. Dia berkata, tiap bulan April itu bulan pergantian fiskal. Jadi kalau ada orang kerjanya jelek, dia bunuh diri. Dengan apa? Kadang-kadang pakai samurai. Di perutnya, jas, orang. Lo anak-anak lo, berani juga begitu. Ya. Tapi dia cerita, ada seorang bintang film muda, cewek ya, saudaraku. Entah kenapa, putus asa, terjun. Mendengar itu fansnya, pengikutnya, semua juga terjun di hotel itu. Gila enggak sih? Ini fakta loh. Sahabat, padahal malaikat Tuhan itu mau menatang kita. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, nanti saudara dalam problem, dalam masalah ya, mungkin kendaraan, saya berapa banyak kali sudah ditatang malaikat. Kalau enggak, saya mati. Yang fakta istri saya lah, kena bom itu. Dia melemparkan diri loh, dari mobil ke paving itu, nggak ada benjutnya itu gimana? Pak Edi Gundiono, nanti sudah boleh tanya sama suaminya Ibu Edi pendoa kita. Dia berkata, dia begitu lihat istri saya, dia ngomong sama istrinya, cepat ibu ditolong. Dia berkata ada orang menatang ibu. Loh, nanti boleh tanya sama Pak Edi Gudiono. Siapa yang menatang? Sampai nggak benjut, sampai nggak luka, sama sekali nggak ada luka. Kalau bukan malaikat siapa? Ya. Jadi mari kita mau eksposisi membaca Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Berdua lebih baik. Tentunya berdua ini paling dekat suami dan istri. Tapi ini bukan hanya bicara suami dan istri. Ya, karena itu Tuhan kalau ngutus muridnya, dia utus berapa? Berdua-dua. Loh, kenapa berdua? Ya, supaya memenuhi ini. Sama, kalau sudah mau bekerja, sudah kongsi, dan bisa berjalan dengan baik, dahsyat. Tapi kebanyakan kongsi terus pecah. Ributnya soal apa, Bosku? Jen, duit, fulus. Nah, dia pakai, ya tak? Berapa banyak kongsi pecah. Mai kongsinya Pak Andrianus, ya, saudaraku, itu dipimpin oleh bos-bosnya Andrianus dulu.
ya beberapa orang, tapi bisa tetap sampai sekarang anaknya tetap, makanya jadi gede. Jadi kalau saudara mau supaya bisa diberkati, saudara mesti kongsi. Kongsi paling bagus ya suami dan istri lah. Ya, itu paling bagus itu. Tapi kan tidak cukup kalau suami dan istri buka toko, toko apa? Bisa bikin toko mega mall? Ya nggak bisa. Kalau warung bisa. Ya tak? Kalau mau punya mall yang besar, mana bisa cuma 2 orang? Ya mesti banyak. Makanya gereja di sini saya minta Pak Yani sebagai partner saya di sini. Sekarang tambah Sundoro, anak saya, ada beberapa saudara kami, Greg, ada Frankie yang sekarang pindah ke Jepara, dan beberapa di sini. Untuk apa? Untuk bisa inilah bersatu ini. Dan ini tidak gampang. Wong berdua saja sulit kok. Suami istri saja bisa cekcok. Apalagi banyak. Tergantung apa sih? Hati. Mau ndak saling merendahkan diri. Itu kuncinya. Ya. Karena itu saya kasih warna asterisk di sini merah-merah. Kalau engkau bisa kongsi, maka pertama menerima upah yang baik dari jeripaya. Jeripaya loh ya, jangan enak-enakan. Ya, 2 orang kongsi, yang satu berjeripaya, yang satu enak-enakan. Ya, iri hati. Jadi mesti berjeripaya. Akan menerima apa? Upah. Pertama. Kedua, berdua lebih baik karena apa? Nanti kalau ada yang jatuh, lemah, ada yang ngangkat. Ya toh? Saya mendengar dulu di sini ada komsel. Anggota komsel ini ada satu yang mengalami kekacauan keuangan. Waduh, ada komsel yang berani memberikan bantuan, bukan bantuan, pinjaman lebih dulu. Waduh, dipinjami. Mumbul lagi. Coba kalau nggak ditolong, habis. Betul nggak? Jadi saudara ini mesti punya teman yang bisa dipercaya. Dan Anda mesti jadi orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi bisa diangkat. Kedua, ketiga, menjadi panas. Apalagi kalau di hawa dingin. Ya, satu kali ada 2 orang jalan bersama. Satunya pendeta, namanya Sadhu Sundarsih. Satunya seorang profesor, berjalan bersama naik gunung Himalaya. Di tengah jalan ada orang rebah, jatuh. Ya, apa yang terjadi? Pendeta ini, Sadhu Sundarsih, dia ambil orang itu, diangkat. Profesor berkata, gila lu, kita naik aja ngos-ngosan. Kok kamu ngangkat itu? Mah, dia jalan sendiri. Dia jalan sendiri, dan ini memang ngos-ngosan. Wah, naik terus. Anda tahu, setelah beberapa lama, profesor itu geblak, jatuh. Kedinginan. Tapi hamba Tuhan ini karena ngos-ngosan panas. Lalu yang diangkat ini sekarang nempel, jadi panas juga. Lalu seger. Nah, saudaraku, ya, jadi berdua lebih baik. Dan yang keempat dikatakan, kalau seorang dapat dikalahkan, 2 orang bertahan. Lalu ditambahi dengan kata-kata yang tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kita melihat berdua
itu lebih baik kalau saudara bisa kokoh dalam kesatuan. Maka lihat, kalau orang bersatu, Tuhan kita sebut Tuhan semesta alam. The Lord of Hosts. Pasukan malaikat akan menyertai. Karena itu saya suka dengan kata-kata itu. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Dalam PA saya tekankan itu. Tuhan semesta alam. Wah, ini membuka wawasan, membuat kita jadi jangan minder. Kalau mungkin dalam keadaan kekacauan sendiri, ada Tuhan semesta alam menyertai kita dengan malaikat-malaikatnya. Nah, kalau Tuhan semesta alam ada bersama dengan kita, maka Dia akan menunjang hal-hal ini dalam hubungan saudara, entah itu pernikahan, entah itu kongsi. Pertama, Pasku, kalau saudara menikah, suami nggak kerja, nah itu masalah, betul nggak? Mulai istrinya ngomel, mana uangnya, ribut. Jadi gara-gara apa? Tidak ada berkat. Syukur-syukur di tempat kita beberapa suami stroke, istrinya diberkati Tuhan kerja. Pokoknya salah satu, tapi tetap bersama, lalu diberkati Tuhan. Karena itu saudara-saudara di tempat ini coba belilah ya makanan-makanan dari Ibu Sunardi itu. Yang suaminya itu orang baik, dia kerja sampai nggak digaji sama majikannya, tetap kerja di situ. Coba. Kerja nggak digaji, tetap kerja. Suka berdoa. Iya. Dia kena stroke, tapi istrinya diberkati. Saya harap saudara-saudara, ya belilah makanannya. Ya, daripada beli di warung, makanannya enak. Saudara, jadi ada berkat dalam kesatuan. Kenapa, Sku? Karena Tuhan sendiri bicara dalam Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau saudara bersaudara itu rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan. Jadi bukan minta berkat, Tuhan perintahkan berkat untuk turun. Dahsyat. Karena itu berdua lebih baik dari seorang diri, karena mereka akan menerima upah yang baik dari jeripaya. Tapi mesti berjeripaya loh ya. Jangan enak-enakan. Kita di dunia ini harus bekerja, itu perintah Tuhan. Yang tidak mau bekerja, jangan makan. Itu firman Tuhan. Ya. Jadi kalau mau kongsi, ayo jangan enggak kerja. Ya. Saudara juga harus mikirkan kongsi itu. Ya. Lalu yang kedua, ada pertolongan. Saya beri ulangan di bawah, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau ada yang jatuh, seorang mengangkat temannya. Tapi why? Orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain mengangkat. Ada saatnya, saudara itu bisa lemah. Jangan merasa kuat terus. Ya. Saya kan pernah ngajar di Universitas Satya Wacana. Ya, dan rektor itu seorang profesor, doktor. Waduh. Doktornya saja S3-nya itu 5 tahun di Belanda. Ya. Tapi satu hari kena stroke. Karena gara-gara ada luka, lalu ada butir darah naik ke otak, nyumbat di atas. Hilang semua
pandainya semua hilang. Profesor, doktor. Ingat, manusia lemah. Saudara butuh orang lain membantumu. Ya. Istimewa malaikat Tuhan. Tuhan semesta alam membantu. Ya. Saya 2 kali selip kalau enggak malaikat Tuhan yang pegang mobil saya, habislah. Ya, sama seperti istri saya. Ya. Jadi ada pertolongan dalam kesatuan. Karena itu surat Galatia 6 ayat 1 dan 2 berkata, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anda mau menolong orang lain? Dalam apapun kesulitan, kadang-kadang uang, saudara korbankan. Itulah perkawanan, pertemanan, persahabatan. Kan mesti begitu. Ya. Nah ini saudara harap dilakukan di Kersel. Karena itu pemimpin Kersel, saya percaya kalau saudara menjalankan itu, berkat Tuhan akan turun. Berkat Tuhan akan turun. Ya. Saudara menolong, rugi. Tuhan ganti. Karena Tuhan berkata, kalau kamu ini berbelas kasihan pada orang miskin, meminjami, itu artinya memberi. Itu berarti Tuhan, engkau ini sedang meminjami Tuhan. Wih, minjam Tuhan. Mau nggak dipinjam oleh Tuhan? Kalau dipinjam oleh Tuhan, baliknya berapa? Pasti gede, betul enggak? Bunganya bukan bunga bank. Bunganya berbunga-bunga. Karena itu kata Tuhan, taburlah kebaikan. Maka engkau akan menuai. Orang-orang yang tidak kenal saya, mendukung saya. Iya, mendukung saya. Tapi setelah dengar khotbah, dia mendukung saya. Seringkali masukkan di gereja kita, uang yang cukup besar. Ya, bertolong-tolonganlah. Suka menolong. Ketiga, dikatakan kalau berdua itu panas, hangat. Suasana menjadi hangat. Lihat ini, sambil bawa barang gitu ya, tapi bisa bercengkerama, ngomong-ngomong. Wah, coba lihat gambar yang sebelah kiri. Metenteng. Ya, jalan gini mukanya. Rasanya enggak ada keceriaan. Karena itu dilihat dari wajah saudara. Ya. Wajah saudara ini ceria enggak? Ya. Ibu Fili ya, Fili itu baru datang sekeluarga dari Surabaya. Dia jual suplemen yang terkenal, Fasayo. Dia melihat muka saya kemarin, waduh mukanya Papa itu kok kempling. Tanpa di masker, tanpa dipakai tarik. Ya. Kenapa, bersukacita. Ya, suasana hati yang bahagia. Amin. Hati yang gembira adalah jangan obat yang kalau obatnya nggak manjur kayak apa. Ya. Hati gembira adalah obat yang
manjur. Karena itu jangan marah-marah terus. Metenteng terus ya. Tapi coba bersukacita dalam batin khususnya. Ya, nanti itu memberikan saudara itu satu suasana yang namanya panas, hangat dalam keluarga. Tapi yang terakhir, yang terpenting, ya dikatakan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Dan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali 3 lembar. Jadi kalau sudah lihat tali, kenapa bisa bulat? Karena 3 dijalin. Kalau 2 dijalin, itu seperti rambut kepang itu. Bisa bunder enggak? Enggak bisa juga ya. Ya. Tapi kalau 3, jadi bundar, bulat. Ya. Jadi kalau kita mau bersatu, maka ada satu pribadi Allah yang suka hadir. Apa itu? Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus hadir? Karena sesuai dengan fungsinya. Karena itu, saudara, kalau saudara suka memuji Tuhan, siapa yang hadir? Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena fungsi Roh Kudus memuliakan Yesus. Ini loh. Jadi kalau saudara memuliakan Yesus, Roh Kudus, wah ini cocok ini. Aku ada dalam dia. Kalau saudara suka maki-maki, Roh Kudus mau. Saya tidak mau. Tapi kalau saudara suka memuliakan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu salah satu memuliakan aku, kata Yesus. Ya, saudara, karena itu Tuhan akan beserta. Kalau kita ini mau menjaga kesatuan. Coba kita baca Efesus 4 ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Iya, dalam kongsi kita itu satu, bisa satu. Kalau suami dan istri itu satu tubuhnya jadi satu. Tapi jiwanya masih belum tentu. Nah kalau jiwanya bisa satu, bagus. Sudah lihat seperti tangan ini begini, saya sering kasih contoh. Ya. Jadi kalau orang Kristen menikah itu seperti 3 jari ini gini kan, gandeng. Ya, coba sekarang ini kalau saudara gini semua, saudara lepaskan yang tengah ini kan lepas ya. Ya, tapi kalau ini coba kalau sudah begini coba dilepas yang satu, kan sulit. Karena sudah dikunci. Ya. Jadi kalau sudah menikah itu yang penting itu tubuh itu gampang menjadi satu. Kapan saja. Itu namanya persetubuhan, kawin. Ya. Tapi spiritnya jadi satu enggak? Nah kalau spiritnya jadi satu ini dikunci. Ini bisa goyang-goyang ini. Jiwanya ini bisa bertengkar, perbedaan pendapat. Tapi dikunci, enggak bisa mau pergi. Nggak bisa. Karena itu saudara mesti roh ini loh yang menyatukan ini. Spirit ini. Ya, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Karena itu kalau ada problem antara suami istri cepat berdamai. Kalau sama kongsi teman kongsi harus cepat damai. Kalau cepat damai mesti apa? Ngakulah salah. Pakai uang enggak mau ngaku. Mana bisa kongsi jalan terus. Hancur. Nggak mungkin. Ya. Tapi kalau mau ngaku, waduh saya ada keperluan, maaf saya nanti ganti, saya cicil dan dibuktikan jalan lagi kongsi itu.
Ya. Nah, kalau kamu dipanggil begitu, kamu akan dipanggil kepada satu pengharapan. Karena Roh Kudus ini yang membuahkan pengharapan. Ya, ayat terakhir Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu sauh. Sauh itu ini seperti ini, jangkar. Jangkar itu dilemparkan waktu kapal oleng, dilemparkan untuk kena batu karang, lalu nggak bisa diombang-ambingkan. Pengharapan itu sauh yang kuat bagi jiwa. Karena itu jangan sampai saudara kena penyakit jiwa. Harus masuk rumah sakit jiwa. Tapi sebetulnya banyak orang sakit jiwa, tapi belum masuk rumah sakit jiwa. Uring-uringan terus. Nah, uring-uringan terus itu sakit apa enggak jiwanya? Ya, iri hati terus. Benci sama orang terus, ya sakit juga lah. Ya, karena itu pengharapan itu sauh yang kuat. Karena itu kuncinya apa? Berserah. Mau enggak? Saudara, itu posisimu sudah ditetapkan Tuhan begini, nerimalah. Ini cuma sementara di bumi. Nanti pindah ke sorga, berubah total. Si pengemis di bumi pindah di pangkuan Abraham di Injil Lukas 16. Nah, berubah. Ingatku, apapun posisi saudara, terima, bersuka cita. Oke. Sebetulnya kalau orang-orang miskin itu sebetulnya justru orang miskin banyak yang dipanggil Tuhan, kata Tuhan. Baca Alkitab. Tidakkah kamu tahu, kata Tuhan dalam 1 Korintus 1. Di antara kamu, banyak di antara kamu yang tidak terpelajar. Ya, orang yang miskin yang aku panggil. Karena itu Tuhan panggil siapa mula-mula murid-muridnya? Nelayan. Mau nggak Raja Herodes? Nggak mau. Karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar berserah pada Engkau. Apapun sekarang posisiku, aku nggak pedulikan. Tapi nanti posisi saudara bisa naik di muka bumi. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, Tuhan nanti akan berkati, Tuhan beri kekuatan, naik posisi. Dan nanti kemudian hari kekal di sorga.